Inilah sosok dosen UIN Syarif Hidayatullah yang dikatakan menghina organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ya, cukup ganteng orangnya, tapi kita tidak akan membahasnya secara fisik karena nanti bisa melukai banyak orang. Berikut akan saya bacakan profil dosen tersebut. Nama Dr. Zubair MAG, NIP 19731131999031012, jenis kelamin laki-laki, status PNS dosen PNS bro. Kok bisa-bisanya ya menghina NU dan Muhammadiyah? Jabatan Lektor Kepala 700, unit jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora. Apakah ini tidak salah? Tertulis Fakultas Adab dan Humaniora, sementara apa yang disampaikan itu jauh dari adab dan humanisme, justru cenderung merendahkan yang lainnya. Oke, kita lanjut dulu. Prodi Magister Bahasa dan Sastra Arab, bidang ilmu kosong, alamat email zubair@uinjkt.ac.id, profil blog kosong, profil Sinta kosong, pangkat Golru 4C, pembina utama muda, pendidikan terakhir S3. Oke, mungkin dulur-dulurku semuanya yang penasaran bagaimana dia bisa dikatakan menghina NU dan Muhammadiyah. Berikut akan saya tampilkan videonya secara utuh. Jadi ada masalah di akidah Asy'ariyah itu. Ada masalah. Udah tinggalkan aja Asy'ariyah kalian tuh. Loh. Ya. Iya. Asy'ariyah itu membingungkan. Iso ngomong Sudah membingungkan, tidak produktif, tidak progresif, tidak inovatif, tidak kreatif, bikin orang bodoh, Allah. bikin orang terbelakang. Itulah Asy'ari. Nah, makanya NU nggak maju-maju itu karena dia Asy'ari terlalu kuat. Muhammadiyah maju dia karena emang berkemajuan dia. Jadi agak Mu'tazilah dia. Ya, kalian yang anggota NU pindah ke Muhammadiyah sajalah kalau mau maju ya. Muhammadiyah itu bangun rumah sakit banyak sekali, bangun universitas banyak sekali, hanya dalam negeri tapi di luar negeri juga bangun ya. NU paling merasa paling NKRI, tapi nggak ada dia bangun kampus di tengah-tengah orang Kristen. Muhammadiyah dia bangun universitas di Maluku, di Ambon, di NTT, kok ngene sih? semuanya Kristen, bahkan di Papua banyak universitasnya, sekolah Muhammadiyah banyak sekali di Papua, itu dari TK sampai perguruan tinggi ada. Jadi yang paling NKR itu kalau dari segi partisipasi bagi bangsa ya Muhammadiyah lebih maju, ya, karena dia agak Mu'tazilah dikit lah ya, meskipun juga banyak Asy'ariyahnya. Muhammadiyah lah ya Asy'ariyah. Gak paham karepe aku ya Allah. NU masih mau bernusantara ria ya, bernusantara ria ya, budaya-budaya itu dihidupkan. Gimana maju terikat sama budaya tradisional melulu, jadinya sarungan terus. Nah, itu. Nah, gimana seharusnya kita? Nah, ini yang Bapak mau sampaikan. Pada salah satu isi video tersebut, Pak dosen mengatakan Asy'ari itu membingungkan dan tidak produktif, tidak progresif, tidak inovatif, tidak kreatif, bikin orang bodoh dan terbelakang. Itulah Asy'ariyah. Makanya NU tidak maju-maju, itu karena Asy'ariyah terlalu kuat. Muhammadiyah maju karena memang berkemajuan, dia Mu'tazilah. Oke, poin penghinaan ada pada konsen kalimat yang pertama. Asy'ariyah itu membingungkan dan tidak produktif, tidak progresif, tidak inovatif, tidak kreatif, bikin orang bodoh dan terbelakang. Itulah Asy'ariyah. Makanya NU tidak maju-maju, itu karena Asy'ariyah terlalu kuat. Itu yang pertama. Dan poin yang kedua, Muhammadiyah maju, dia karena memang berkemajuan, dia Mu'tazilah.
Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah benar Muhammadiyah itu Mu'tazilah? Apa sih Mu'tazilah itu? Ya, Mu'tazilah adalah salah satu sekte di dalam aliran Islam. Dan aliran ini lebih mengutamakan fungsi akalnya daripada dalil. Jadi kalau misalnya ada dalil dan akal bertentangan, maka yang diutamakan adalah menggunakan rasio atau akalnya. Apakah Muhammadiyah demikian? Tentu tidak. Karena Muhammadiyah itu juga Asy'ariyah. Adapun tentang stigma maju dan tidaknya antara NU dan Muhammadiyah itu tergantung bagaimana perspektif kita memandang. Karena dua organisasi besar ini memiliki tugas masing-masing. Bukan berarti NU itu tidak maju, tidak. Tapi semuanya, kedua-duanya sudah memiliki rel dalam dakwahnya masing-masing. Jadi Pak dosen, itu bukan taraf atau bukan cara bagaimana kita mengukur sebuah organisasi bahwa organisasi itu maju atau tidak. Kalau mau menggunakan komparasi yang ideal, kalau kita berbicara tentang pendidikan, oke lah, Muhammadiyah bisa dikatakan lebih maju daripada NU. Tapi kalau tentang menjaga khazanah turas kitab-kitab klasik, tentu NU lebih unggul dari Muhammadiyah. Karena apa? Dua organisasi ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing dan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tidak bisa Pak dosen itu dipukul rata begitu ya. Oke Pak dosen, Anda ini S3, tapi gaya berpikir Anda menjustifikasi bahwa NU itu tidak maju seperti anak-anak kelas SD. Kasihan banget Anda Pak dosen. Oke, Pak dosen ini sudah mengklarifikasi apa yang sudah diucapkan. Baik, akan saya bacakan bagaimana klarifikasinya. Ini sumbernya dari kabar24.business.com. Maksud saya sama sekali bukan untuk menyinggung perasaan, tetapi cara saya mengajak mahasiswa berpikir kritis. Mohon maaf jika metode saya kurang bijak. Terima kasih, demikian klarifikasi dan permohonan maaf saya. Oke Pak dosen, saya terima permohonan maafnya. Tapi saya tidak akan pernah lupa bahwa Anda sudah pernah menghina dua organisasi besar ini. Tetapi dari klarifikasi Anda ini perlu dikritisi begini. Oke lah, jika Anda ingin menciptakan sebuah gaya berpikir yang kritis, monggo silahkan. Tapi perlu digarisbawahi, semua itu ada batasannya. Semua itu ada rubrik yang perlu kita perhatikan. Sebenarnya tidak perlu Anda menyebut Muhammadiyah atau NU. Sebut saja dengan klasifikasi secara umum. Misalnya, ada organisasi yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kenapa mereka tidak maju? Karena Anda sebutkan apa alasannya. Cukup begitu saja. Itu juga sudah bisa memancing bagaimana mahasiswa Anda akan berpikir secara kritis. Kalau sudah menyebut nama, kalau sudah menyebut brand, merek, atau sebuah organisasi, itu tetap saja disebut sebagai penghinaan. Oke Pak dosen, sekian kuliah umum dari saya untuk jenengan. Semoga bisa dipahami. Oke Pak dosen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.